Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taksha'irru minhu juludul ladzina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ikhwani fillah, as'adani Allah wa iyyakum. Mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu bermujalasah di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu kita berharap semoga Allah akan senantiasa pertemukan kita di dalam limpahan rahmatnya dan pisahkan kita pun dengan memperoleh ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, di dalam Al-Quran surat Yunus, surat yang ke-10, di ayat yang ke-106, Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tad'u, dan jangan engkau memohon, meminta, menyeru, menyandarkan harap dan keinginan min dunillah, kepada selain Allah. Siapa selain Allah itu? Apapun selain Allah, ya malaikat, ya para rasul, ya siapapun, bangsa jin, apa saja. Allah hanya mengatakan min dunillah, selain Allah. Dan Allah sifati apapun selain Allah itu ma la yanfa'uka, sesuatu yang tidak akan memberimu manfaat, wala yadhurruka, dan tidak pula menghilangkan mudarat. Karena an-nafi' wal-dhar itu hanya Allah. Yang bisa mendatangkan kemudaratan dan atau menghilangkan kemudaratan itu hanya Allah. An-nafi' wal-dhar hanya Allah. Selain Allah tidak akan mampu mendatangkan satu kemudaratan apapun dan tidak pula kemanfaatan. Maka kita ingat apa yang diucapkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seperti yang Allah berikan dalam surat Maryam itu, ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya Azar, Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai ayah, mengapa ayah menyembah, memohon, meminta kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mendatangkan kemanfaatan apapun bagi ayah? Karena yang memberi manfaat hanya Allah.
Maka hanya kepada Allah kita sandarkan semua harap dan keinginan kita. Karenanya Nabi SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kepada Ibnu Abbas katakan itu Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena yang memberi manfaat atau mendatangkan mudarat hanya Allah. Bahkan kepada Ibnu Abbas Rasulullah mengatakan, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, andai seluruh manusia berkeinginan yang sama untuk memberikan satu kemanfaatan bagimu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberimu manfaat itu, illa ma qad katabahu Allahu laka, kecuali sesuatu yang memang Allah tetapkan itu untukmu. Sebaliknya, wala in ijtama'at ala an yadhurruka bi syai', dan apabila mereka sepakat bersatu untuk menimpakan suatu kemudaratan atas dirimu, lam yadhurruka, maka mereka pun tak akan mampu memberikan mudarat itu atas dirimu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali sesuatu yang memang Allah takdirkan atas dirimu. Jadi semua terjadi mutlak karena kehendak Allah. Apakah kita mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, atau sebaliknya kemudaratan dan seterusnya, itu memang sesuai Allah kehendaki. Bahkan ada sahabat Nabi namanya Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit menasihati putranya seraya mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida hakikatul iman, sesungguhnya engkau tidak akan pernah merasakan hakikat iman walau kau mengaku beriman. Kau tidak akan pernah merasakan manis lezatnya iman walau kau mengaku beriman. Hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, bahwa apapun musibah, kemudaratan yang Allah takdirkan atas dirimu, pasti itu mengenaimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan atau sebaliknya, bila Allah tidak takdirkan satu musibah atas dirimu pun tidak akan mengenaimu. Karena memang az-zar yang memberikan kemudaratan itu Allah. Ada dua ayat dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, wa iyamsaskallahu bidhurrin, dan apabila Allah berkehendak untuk menimpakan suatu kemudaratan atas dirimu, fala kashifa lahu illa huwa, maka tidak akan ada siapapun yang bisa mengangkat, menghilangkan mudarat itu darimu kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khairin, dan bila Allah hendak memberikan kebaikan, kemanfaatan untukmu, fala radda li fadli, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolak dan menghalangi sampainya itu untukmu, kebaikan-kebaikan itu. Bahkan sering kita ucap saat kita selesai sholat, kita suka mengucapkan satu kalimat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Sesungguhnya kalimat yang kita ucap itu bentuk kesadaran dan keyakinan kita, bukan sekedar kalimat yang diucap lisan tanpa hati memahami. Itu statement pernyataan atas sebuah keyakinan. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak akan ada siapapun yang menghalangi sampainya kepadaku apa yang kau berikan,
untukku. Itu keyakinan harus ditanamkan. Tidak akan ada siapapun apapun yang mampu menghalangi sampainya kepadaku apa yang kau berikan untukku. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan sebaliknya, tak akan ada pula apapun siapapun yang memberi sesuatu untukku bila engkau tidak memberi itu untukku. Itu harus kita yakini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, Allah berfirman, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Allah mengatakan amman hadzal ladzi yarzuqukum, siapakah gerangan yang akan memberimu rizki, in amsaka rizqahu, bila Allah menahan rizkinya untukmu. Nggak ada yang bisa memberi kita rizki. Oleh karena itu kita hanya minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Yang menarik, Allah menjanjikan ijabah atas setiap permohonan kita gitu. Surat Ghafir ayat 60 Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni. Jadi ketika kita dilarang Allah meminta kepada selain Allah, diperintah hanya minta kepada Allah. Ud'uni, berdoalah, mintalah, memohonlah kepadaku. Astajib lakum, maka aku pun akan mengijabah doa kalian, memberi permintaan kalian. Maka ulama kita mengatakan siapa yang Allah buka untuknya pintu doa, maka di waktu yang sama terbuka sudah untuknya pintu ijabah. Banyak ayat mendidik kita untuk seperti itu. Hanya bersandar harap kepada Allah. Kalau antum tengok surat Fatir misalnya ayat yang ketiga, sebegitu jelas Allah firmankan kepada kita ya. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan untuk kalian. Jadi ayat ini perintahkan kita untuk melihat setiap nikmat Allah adalah nikmat, untuk kemudian disyukuri. Sebab kalau orang melihat nikmat bukan nikmat, maka nggak bersyukur. Kan begitu faktanya. Banyak kita melihat nikmat itu bukan nikmat, hanya sebagai satu kelaziman, satu keniscayaan, hukum kausalitas. Ya, orang lapar makan kenyang, orang haus minum udah hilang hausnya. Itu nggak pernah dilihat itu sebagai nikmat Allah. Andai kita memahami dan menyadari bahwa setiap teguk air minum yang menghapus dahaga kita itu nikmat, andai setiap suap makan yang masuk ke mulut kita mengenyangkan perut kita, menyehatkan tubuh kita nikmat, pasti kita bersyukur. Lisan tidak susah untuk mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Pasti begitu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan untuk kami makanan dan minuman. At'amana, a'tana ta'aman, memberi kita makanan, memudahkan kita untuk mendapatkan yang kita hajatkan, itu makanan. Wasaqana, ya, as-suqyan, as-saqa itu artinya minuman. Masyaallah. Jadi banyak kita tidak melihat nikmat sebagai nikmat, hanya kebiasaan saja, maka nggak bersyukur. Allah perintahkan kita tengok nikmat sebagai nikmat yang mesti kau syukuri. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ardi, yang memberimu rizki dari langit dan dari bumi. Ini namanya tahaddi. Allah menantang kita yang selalu merasakan nikmat Allah tapi selalu mengkufuri nikmat Allah. Allah katakan kepada kita yang mempunyai kecerdasan, mempunyai pendengaran, penglihatan, Allah katakan hal min khaliqin, adakah pencipta
ghairullah, selain Allah. Yarzuqukum minas sama'i wal ardi, yang memberimu rizki, memenuhi kebutuhan dan hajatmu dari langit dan dari bumi. Nah, kita disuruh situ merenung, ada yang memberi rizki untuk kita selain Allah. Allah kemudian menggugah kesadaran kita yang paling dalam. Kita dibimbing Allah mengucapkan la ilaha illa huwa, la ma'budu bihaqqin illa huwa, tidak ada yang berhak untuk diibadai, ditunduk, dipatuhi kecuali Allah. Nah, setelah muncul kesadaran itu, Allah tanya lagi sama kita, fa anna tu'fakun. Itu kalimat tanya, fa anna tu'fakun, lantas mengapa kau berpaling dari Allah? Berpaling untuk sujud simpu di depan Allah, berpaling untuk taat kepada Allah, bahkan berpaling untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kenapa? Masa Allah ya. Maka kembali ke ayat ini, Allah mengatakan jangan meminta kepada selain Allah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka, sesuatu yang tidak akan memberimu kemanfaatan dan tidak pula menimpakan kemudaratan. Karena doa itu bagian daripada ibadah, bahkan inti ibadah. Rasulullah mengatakan ad-du'a'u ibadah, doa itu ibadah. Ibadah milik siapa? Milik Allah. Fa in fa'alta, kalau itu kau lakukan masih juga kau minta kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh zalimin, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Bukan orang yang taat, orang yang zalim. Ikhwani fillah, Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan ayat yang mulia ini seraya mengatakan Allah Jalla wa'ala berfirman, khitab ayat ini awalnya memang untuk Nabi SAW, maka disebut dengan sigat mufrad, wala tad'u, satu orang. Siapa? Nabi, awal khitab itu. Tapi umatnya adalah taba'un lahu, mengikuti Nabi itu. Imma dalam perintah-perintah atau dalam larangan-larangan, ikuti Nabi. Apapun yang diperintah Allah untuk Nabi, itu pula perintah untuk kita. Apapun yang dilarang oleh Allah terhadap Nabi, itu pula dilarang atas kita. Kenapa? Karena semuanya lewat lisan Rasul. Sebagaimana penjelasan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan asy-syari'atu, syariat ialah ma anzalahu Allahu ala ibadihi. Apa itu syariat? Yaitu apa yang diturunkan Allah untuk hamba-hambanya. Jadi Allah itu tidak mencipta kita lantas dibiarkan begitu saja, dibimbing oleh Allah. Jadi kalau ada orang menganggap suka-suka saya hidup, salah. Dalam surat Al-Qiyamah Allah mengatakan ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dicipta oleh Allah dengan ciptaan yang sempurna, diberi Allah nikmat yang melimpah, lantas dibiarkan begitu rupa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ay la yu'maru wa la yunha, merasa tidak diperintah dan tidak dilarang. Salah. Justru kita dicipta Allah untuk diperintah, untuk dilarang sebagai ujian. Sukses kita diuji Allah kalau perintah-perintahnya kita kerjakan semampu kita, sukses. Sukses kita diuji Allah kalau kita dilarang, kita tinggalkan aja, sukses itu. Nah, Allah turunkan petunjuknya, Allah turunkan syariatnya tadi ala alsinatir rusuli, lewat lisan-lisan rasulnya. Allah enggak berikan wewenang Jibril untuk datang kepada masing-masing kita, enggak.
Jadi kalau ada orang mengaku saya kedatangan Jibril, bahkan bisa ngundang Jibril, bohong besar. Al-iftira 'ala Allah, itu membuat kebohongan terhadap Allah itu. Jadi semua disampaikan Jibril lewat lisan Rasulnya. Minal manhajil ladzina yasiruna alaihi, yang berupa manhaj, bisa kita sebut minhaj atau manhaj, ya. Manhaj atau minhaj. Ibnu Abbas mengatakan al-minhaj atau al-manhaj wa tariqul wadih, yaitu jalan yang terang. Islam itu terang loh, jelas. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas syariat, ajaran yang putih, bersih, jernih, bening, lailuha kanahariha, bahkan malamnya gelap saja ibarat siang, begitu terang benderang. Saking terangnya Islam itu. Yang halal jelas, yang haram jelas, perintah jelas, larangan jelas, yang ma'ruf jelas, yang mungkar jelas, semuanya jelas. Bahkan Nabi mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yub'idu minan nar, tidak lagi tersisa atas kalian satu perkara pun yang bisa mendekatkan kalian ke dalam syurga dan atau menjauhkan kalian dari neraka, illa qad bujina lakum, melainkan semua sudah dijelaskan untuk kalian. Jelas semua, nggak ada yang samar-samar. Itulah syariat Nabi SAW. Wala yazighu anha illa halik, dan tidak seorang pun yang menyelisihi syariatku illa halik, pasti celaka. Jadi lewat lisan Rasulnya syariat itu dia sampaikan Allah kepada kita, maka kita diperintah mengikuti itu, ya. Surat Al-A'raf ayat yang ketiga misalnya Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah berfirman, ittabi'u, kata perintah, ikutilah, ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepada kalian, mir rabbikum, dari Rabb kalian, dari Allah. Itu syarat tadi. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, dan jangan kalian mengikuti selain Allah siapapun untuk menyelisihi Allah, untuk menyelisihi Rasulnya, jangan. Tapi ujung ayat itu Allah ingatkan kita, qalilan ma tadhakkarun, namun mengapa sedikit kalian mengambil pelajaran. Allah sampaikan begitu jelas, kok nggak paham-paham itu, masih saja mengikuti seseorang untuk menentang Allah. Jangan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, idza ra'aitumuni aqulu qawlan. Ini ucapan Imam Syafi'i yang harus kita dengar. Idza ra'aitumuni aqulu qawlan, kalau kalian mendapati aku mengucapkan satu ucapan, kalau kalian mendengar aku mengatakan satu perkataan, wa qad sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu, dan terbukti ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beda dengan ucapanku itu, fa'lamu anna aqli qad dhahaba, maka ketahuilah akalku sudah hilang. Masya Allah. Jadi jangan kita ada upaya untuk menyelisih Allah dan Rasulnya. Jadi khitab ayat tadi kepada Nabi, tapi syumuliyatul ahkamnya untuk semua, karena memang semua syariat itu lewat lisan Rasulnya, ya, bukan lewat mimpi kita, bukan lewat perasaan kita, enggak, ya. Jadi Al-Imam Abu Ja'far mengatakan,
ayat ini khitabnya disampaikan Allah untuk Nabi dan umatnya mengikuti Nabi dalam khitab itu. Wala tad'u ya Muhammad, jangan engkau memohon meminta wahai Muhammad, duna ma'budika wa khaliqika syai'an la yanfa'uka fid dunya wala fil akhirah. Dan Nabi memang tidak akan melakukan itu sebetulnya untuk kita. Macam Jibril alaihissalam pernah mengatakan kepada Nabi sesuatu yang memang gak akan Nabi lakukan. Apa Jibril mengatakan kepada Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, kata Jibril, hiduplah engkau bagaimana kau suka, tapi ingat kau akan mati. Apa mungkin Rasulullah hidup suka-suka? Enggak. Yang suka-suka itu kita. Dan Jibril akan datang kepada satu-satu kita untuk mengatakan itu tidak, tapi lewat lisan Rasulnya untuk disampaikan kepada kita. Kita yang suka-suka hidup ini, ya, suka nggak nurut, nggak manut sama Allah dan Rasulnya kita. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi, kata Jibril, berbuatlah apapun yang kamu suka, tapi ingat, apapun perbuatanmu, kau akan diberi balasan. Nabi nggak mungkin berbuat suka-suka, ya enggak? Taat kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, kata Nabi, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, yang paling takut kepada Allah. Nggak mungkin suka-suka, nggak mungkin mengamalkan apa yang kita suka. Kalau mencontoh Rasul ini, lakukan apapun yang kau suka, tapi apapun yang kau lakukan kau akan dibalas. Jibril mengatakan, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu, cintailah apapun yang kau cintai, tapi ingat kau akan berpisah dengan apapun yang kau cintai. Ketiga-tiganya nggak mungkin Rasul lakukan, tapi pesan itu disampaikan lewat Nabi untuk kita. Maka benar Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam pengantar kitabnya, yaitu kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, beliau mengatakan sesungguhnya diutusnya Nabi SAW itu adalah pemenuhan hajat kita manusia. Subhanallah, indah penjelasan beliau ini. Jadi Allah utus Nabinya, Rasulnya Muhammad SAW itu merupakan hajat kebutuhan kita yang Allah penuhi. Pertanyaan kenapa? Kalau antum bertanya kenapa, Abu Abdillah bin Qayyim mengatakan karena kita tidak pernah tahu mana yang baik dari yang buruk. Sampai Rasulullah menjelaskan, tidak tahu mana yang halal dari yang haram, sampai Rasulullah menjelaskan. Tidak tahu mana perintah, mana larangan, sampai Rasulullah menjelaskan. Bahkan kita tidak tahu jalan mana yang mesti kita lalui untuk mendapatkan ridho Allah, nggak tahu, sampai Rasulullah menjelaskan. Maka Allah mengatakan, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, sungguh engkau Muhammad memberi petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Ya, maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Al-Junaid rahimahullah. Al-Imam Muhammad bin Junaid pernah mengatakan, at-turuqu kulluha masdudatun 'alal khalqi, semua jalan-jalan yang bisa kita tempuh untuk kembali kepada Allah, untuk mendapat ridho Allah, tertutup sudah semua jalan-jalan itu, illa man iqtafa afaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bagi orang yang masih mau mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktifa itu ittiba, mengikuti. Ya. Orang berjalan di depannya, kita di belakangnya, mengikuti. Namanya al-iqtifa. Afar itu mana asalnya jejak langkah. Kecuali bagi orang yang mau mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidahnya, masalah ibadahnya, termasuk muamalahnya, Masya Allah. Wa amila bi syariati, dan mengamalkan syariat Nabi.
wattaba'a sunnah, mengikuti sunnah Nabi, fa inna turuqa kullahu maftuhatun, maka semua jalan-jalan kebaikan masih terbentang untuknya. Ini pesannya, kita meski mencontoh dan menteladani Nabi SAW. Jangan menyelisihi. Ingat Nabi mengatakan apa tadi? Wala yazihu anha illa halik. Tak seorang pun yang menyelisihi aku, syariatku, petunjukku, sunnahku, pasti celaka. Itu pasti, kata Nabi, celaka. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna kunna dhalalan, kami ini dahulu orang-orang sesat, salah jalan kami tempuh dalam kehidupan ini, buruk perilaku amal-amal kami. Fahadanallahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun berikan kami hidayah, petunjuk, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami dalam kebaikan-kebaikan, kami dalam kebaikan-kebaikan. Wala inil tamasnal khaira fi ghairi tariqihi. Lantas sekarang kalau kami mencari kebaikan-kebaikan tidak melalui jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dhalalna, maka kami kembali tersungkur, terpuruk dalam kesesatan. Ikhwani fillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala larang, la tad'u, lam di situ nahiyah, larangan. Dan ada kaidah mengatakan al aslu fil amri, al aslu fil amri lil wujub, al aslu fil nahyi lit tahrim. Asal perintah itu berkonotasi hukum wajib, sebagaimana asal larangan itu konotasi hukumnya adalah haram. Termasuk ayat ini larangan. Berarti haram kalau kita melakukan apa yang dilarang dalam ayat ini. Wala tad'u ya Muhammad min duni ma'budika wa khaliqika. Jangan engkau memohon, meminta wahai Muhammad selain kepada ma'budika. Ma'bud itu ya yang diibadai, yaitu Allah, ya. Khaliqika, yaitu yang menciptamu. Maka coba tadi antum perhatikan surat Fatir tadi, surat Ghafir 60 tadi, Allah mengatakan wa qala rabbukum, wa qala rabbukum, dan berkatalah Rabbmu. Rabbmu itu artinya mencipta dirimu, yang memiliki, menguasai dirimu. Rabbuka itu artinya wa mudabbiru sya'nika, yang mengatur semua urusan. Siapa dia? Allah. Allah tidak mengatakan qultu, aku katakan, tidak, tapi Allah mengatakan apa? Wa qala rabbukum wa huwa rabbuna, dan Allah itu Rabb kita. Untuk apa? Sebagian ulama mengatakan untuk menggugah kesadaran kita bahwa kita itu dicipta oleh Allah, bukan tercipta secara kebetulan dari tidak ada menjadi ada, dan tidak pula kita mencipta diri kita. Ada satu ayat menggugah kesadaran kita. Allah bertanya kepada kita manusia, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu kalimat tanya. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta dengan sendirinya dari tiada menjadi ada tanpa pencipta? Yang kedua, am humul khaliqun, ataukah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Para ulama mengatakan la hadza wa la hadza. Tidak ini, tidak itu. Kita tidak tercipta secara kebetulan dari tidak ada menjadi ada tanpa pencipta, tidak. Dan tidak pula kita mencipta diri kita, tapi kita dicipta oleh Allah. Jadi kalau kita sudah sadar Allah yang mencipta kita, Allah yang mengatur, menguasai diri kita, tidak pantaskah kita hanya bersandar harap kepada Allah? Semestinya. Maka Allah tidak mengatakan aku katakan, tapi Allah mengatakan qala rabbukum, yang mencipta dirimu, yang memiliki, menguasai dirimu, yang mengatur hidup matimu, berkata ud'uni,
mintalah kepadaku. Masya Allah. Jadi kita jadi perintah untuk minta kepada Allah, dilarang minta kepada selain Allah. Syai'an la yanfa'uka fid dunya wala fil akhirah. Sesuatu yang tidak akan menghadirkan untukmu kemanfaatan dalam kehidupan dunia dan tidak pula di akhirat. Maka ikhwan, ada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah mengajarkan doa untuk Aisyah. Lagi-lagi kita ingatkan, walaupun yang diajarkan Nabi adalah Aisyah, tidak berarti doa itu hanya ansikh untuk Aisyah. Ini perlu dipahami. Kalau yang diajak bicara itu Aisyah dan mutlak untuk Aisyah, apa yang kita dapatkan? Nabi nggak pernah mengatakan apapun kepada kita. Apapun yang Nabi sampaikan kepada siapapun yang adalah sahabat, itu maksudnya untuk kita. Maka Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, falyuballighi syahidu al-ghaib. Siapa yang datang dan ada bersamaku mendengar ucapanku, hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir dan tidak datang. Kepada Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan beberapa perkataan, beberapa nasihat, termasuk yang terkenal itu, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, hai anakku, aku ajarkan untukmu kalimat, dengarkan. Bukan hanya itu Ibnu Abbas, ya tak? Ikhfadillah yahfadka, bukan hanya itu Ibnu Abbas, semua kita masuk dalam apa yang diinginkan Nabi itu. Kepada Mu'ad bin Jabal, Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, adadri ma haqqul 'alal ibad. Enggak hanya Mu'ad, enggak hanya Mu'ad, ya, syumuliyatul ahkamnya itu umum. Kepada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengajarkan doa, dan ini doa yang indah untuk juga kita baca. Kita boleh berdoa dengan narasi, ya, dengan untaian kata, apapun boleh. Tapi akan lebih indah bila doa itu adalah al-ma'thur, ma'thurah, ay al-manqulah, yang dinukil dari ucapan Nabi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuk Nabi itu jawami'ul kalim. Ulama menyebut istilah apa? Jawami'ul kalim, kemampuan untuk menyusun, merangkai kata menjadi kalimat yang pendek dan singkat tapi syarat dengan makna. Itulah keutamaan Nabi. Jadi merangkum kalimat yang pendek tapi penuh dengan makna. Termasuk doa ini, apa Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah mengatakan, ucapkan Aisyah. Mudah-mudahan antum sudah hafal doa ini, ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan-kebaikan seluruhnya. Kebaikan apapun yang Allah tahu itu baik, itu yang kita minta. Aku minta kepadamu ya Allah semua kebaikan-kebaikan ajilihi, di hari ini dan atau di kemudian hari nanti, maksudnya dunia dan akhirat. Allah yang tahu kebaikan itu, minta semuanya. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, kebaikan-kebaikan yang telah aku ketahui dan atau yang tidak aku ketahui. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan semuanya, ajilihi wa ajilihi, keburukan-keburukan dalam kehidupanku hari ini dan atau kelak di kemudian hari, itu di akhirat. Keburukan-keburukan yang telah aku ketahui dan atau yang tidak aku ketahui. Allahumma inni as'aluka
khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa 'abduka wa a'udzu bika min syarri masta'adaka bihi nabiyyuka 'abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan apapun yang diminta kepadamu oleh nabimu dan hambamu, yakni Muhammad SAW. Jadi semua kebaikan apa yang pernah Nabi minta, itu yang kita minta. Nggak usah disebutkan satu-satu, terlalu banyak, dan kita nggak tahu kebaikan apa yang pernah Nabi minta. Tapi kalimat itu menggambarkan itu. Dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari setiap keburukan apapun yang memohon perlindungan kepadamu darinya hambamu dan nabimu. Kalimat berikutnya apa? Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Masya Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu syurga dan apa-apa yang bisa mendekatkan aku ke surga, yang berupa perkataan, yang berupa perbuatan. Jadi pelajaran kita di sini, Masya Allah, minta surga itu perintah Nabi, perintah Allah. Coba tuh tengok surat Al-Imran 133 itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Segeralah kalian dapatkan ampunan Allah untuk kalian. Dan segera pula dapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi boleh minta surga itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajat. Sesungguhnya surga itu terdapat 100 tingkat. Sahih di situ. Surga itu adanya 100 tingkat. Ma bainad darajatain, yang antara satu tingkat dengan tingkat yang atasnya itu kama bainas sama'i wal ardi, sama dengan langit dan bumi, jaraknya ada 100 ke atas. Wa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa, maka kalau kalian minta Allah surga, mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'laha wa awsatuha, Firdaus itu surga yang paling tinggi, paling utama. Urahu fauqahu arsyur rahman, dan aku pernah Allah perlihatkan itu di atas Firdaus adalah arsy Allah yang maha pemurah. Jadi boleh minta surga itu. Bahkan Rasulullah dapati ada seorang laki-laki sholat, betapa khusyuknya laki-laki itu dalam sholatnya. Selesai sholat Rasulullah bertanya, madza taqulu fis shalah, apa yang kau baca ketika kamu sedang sholat? Apa yang kau baca? Laki-laki itu mengatakan, atasyahhadu wa aqulu, aku baca seusai membaca tasyahud akhir ya Rasulullah, aku mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surgamu dan berlindung kepadamu dari nerakamu. Amma inni la ukhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Walaupun doaku itu ya Rasulullah tidaklah seindah, sesempurna doamu dan doa Mu'ad bin Jabal, tapi itu aku minta. Apa Rasulullah mengatakan? Haulaha nudandinu, seputar itulah kita mengulang-ulang permintaan. Dan amal-amal kita itulah yang bisa mendekatkan kita imma ke surga atau ke neraka. Maka Nabi mengatakan wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal, dan aku meminta kepadamu ya Allah apapun yang bisa mendekatkan aku ke dalam surga itu yang berupa perkataan dan atau perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal, dan aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari neraka
dan apapun yang bisa mendekatkan aku ke neraka, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Maka kalau kita berbicara, hati-hati, sadar, ini ucapan kita ini deketin kita kemana? Ke surga kah atau ke neraka? Mau melakukan sesuatu, perhatikan dengan seksama, jangan gegabah. Kira-kira saya mau begini, perbuatan ini deketin saya kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya? Karena di akhirat nanti kata Allah, orang tidak mendapatkan kecuali apa diperbuatnya. Yang terakhir di antara doa Nabi itu, beliau mengajarkan apa? Allahumma inni as'aluka kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya Allah, aku meminta kepadamu dalam setiap ketentuanmu untukku adalah baik. Minta kepada Allah, apapun takdir Allah untuk kita adalah takdir yang baik. Ikhwani fillah, kita cukupkan sementara apa yang kita bahas pada pertemuan kita ini. Singkat, mudah-mudahan bermanfaat, terus memotivasi kita untuk melewati waktu-waktu hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Karena memang kita sadar, sesadar-sadarnya dicipta Allah hanya untuk ibadah, dihadirkan Allah dalam kehidupan dunia hanya untuk ibadah. Dan ibadah akan sempurna kalau diawali dengan ilmu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.